Apa arti nama Kristen yang diterima waktu menerima sakramen pembaptisan? Nama itu penting karena Allah mengenal masing-masing dari kita dengan nama, yaitu dalam keunikan sebagai pribadi. Dalam sakramen pembaptisan, seorang Kristen menerima namanya dalam gereja. Lebih baik jika nama dari seorang santo atau santa yang bisa menjadi model kesucian bagi yang dibaptis dan dapat menjadi pengantara di hadapan Allah. Apa peran sakramen penguatan dalam rencana keselamatan ilahi? Dalam perjanjian lama, para nabi mewartakan bahwa roh Allah akan turun ke atas Mesias yang dinantikan dan ke seluruh umat mesianis. Seluruh hidup Yesus dijalani dalam persatuan total dengan Roh Kudus. Para rasul menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta dan mewartakan karya agung Allah. Mereka memberikan anugerah roh yang sama kepada orang yang baru dibaptis dengan penumpangan tangan. Selama berabad-abad, gereja terus menjalani hidup dalam roh dan menurunkannya kepada anak-anaknya. Mengapa sakramen ini disebut dengan krisma atau penguatan? Disebut dengan krisma yang dalam gereja-gereja timur artinya mengurapi dengan miron suci. Miron artinya minyak dari biji sesawi hitam, atau disebut juga dengan krisma karena ritus pokok sakramen ini ialah pengurapan dengan minyak suci atau krisma. Disebut dengan penguatan karena sakramen ini bertujuan untuk menguatkan dan memperkokoh rahmat sakramen pembaptisan. Apa ritus pokok sakramen penguatan? Ritus pokok sakramen penguatan ialah pengurapan dengan minyak krisma suci, minyak yang dicampur dengan balsam dan diberkati uskup, yang dilaksanakan dengan penumpangan tangan petugas gereja, yakni uskup atau wakilnya, yang mengucapkan kata-kata sakramental dari ritus tersebut. Di gereja barat, pengurapan ini diberikan di dahi orang yang sudah dibaptis dengan kata-kata, "Semoga engkau dimeteraikan dengan karunia Roh Kudus." Di gereja-gereja timur dari ritus Bizantin, pengurapan ini diberikan juga pada bagian badan yang lain dengan kata-kata meterai karunia Roh Kudus. Apa buah sakramen penguatan? Buah sakramen penguatan ini ialah pencurahan Roh Kudus secara khusus seperti pada hari Pentakosta. Pencurahan ini memberikan meterai yang tak terhapuskan dan menumbuh kembangkan rahmat sakramen pembaptisan. Sakramen ini membuat si penerima masuk lebih dalam menjadi putra-putri ilahi, mempererat hubungannya dengan Kristus dan gereja, dan memperkuat anugerah Roh Kudus di dalam jiwanya. Sakramen ini memberikan kekuatan khusus dalam memberikan kesaksian iman Kristen. Siapa yang dapat menerima sakramen ini? Hanya mereka yang sudah dibaptis dapat menerima sakramen penguatan, dan sakramen ini hanya dapat diterima satu kali saja. Agar penerimaan sakramen penguatan berdaya guna, calon harus berada dalam keadaan berahmat. Siapa pelayan sakramen penguatan? Petugas aslinya adalah uskup. Dengan demikian bisa ditampakkan hubungan antara orang yang menerima dan gereja dalam dimensi apostoliknya. Jika yang melaksanakan sakramen ini adalah seorang imam yang biasanya terjadi di gereja timur dan dalam kasus khusus juga terjadi di barat, hubungan dengan uskup dan gereja diungkapkan oleh imam yang menjadi pembantu atau kolaborator uskup dan dengan krisma suci yang diberkati oleh uskup sendiri. Apa itu sakramen Ekaristi? Sakramen Ekaristi adalah kurban tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri yang ditetapkannya untuk mengabadikan kurban salib selama perjalanan waktu sampai kembalinya dalam kemuliaan. Dia mempercayakan kepada gereja kenangan akan wafat dan kebangkitannya. Sakramen Ekaristi merupakan tanda kesatuan, ikatan cinta kasih, perjamuan Paskah saat Kristus diterima sehingga jiwa dipenuhi rahmat dan jaminan kemuliaan yang akan datang diberikan kepada kita. Kapan Yesus menetapkan sakramen Ekaristi? Yesus menetapkan sakramen Ekaristi pada hari Kamis Putih,
pada malam waktu ia diserahkan, ketika Yesus merayakan perjamuan malam terakhir bersama para rasul-Nya. Bagaimana Yesus menetapkan sakramen Ekaristi? Setelah mengumpulkan para rasul di Cenakulum, Yesus mengambil roti. Dia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Ambillah ini dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang akan diserahkan bagimu." Kemudian dia mengambil piala berisi anggur dan berkata, "Ambillah ini dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang akan ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Apa yang digambarkan oleh sakramen Ekaristi dalam kehidupan gereja? Sakramen Ekaristi adalah sumber dan puncak semua kehidupan Kristen. Dalam sakramen Ekaristi, karya pengudusan Allah untuk kita dan ibadah kita kepadanya mencapai puncaknya. Sakramen Ekaristi berisikan seluruh harta rohani gereja, yaitu Kristus, Paskah kita. Persatuan dengan kehidupan ilahi dan kesatuan dengan umat Allah diungkapkan dan dilaksanakan dalam sakramen Ekaristi. Melalui sakramen Ekaristi, kita dipersatukan dengan liturgi surgawi dan dapat mencicipi kehidupan kekal. Apa nama-nama dari sakramen ini? Kekayaan yang tak terperikan dari sakramen ini diungkapkan dengan bermacam-macam nama yang menunjuk kepada berbagai macam segi. Nama yang paling umum adalah sakramen Ekaristi, Ekaristi Kudus, perjamuan Allah, pemecahan roti, perayaan Ekaristi, kenangan akan sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan, kurban kudus, liturgi kudus dan ilahi, misteri kudus, sakramen altar yang paling kudus, dan komuni kudus. Bagaimana sakramen Ekaristi itu sesuai dengan rencana penyelamatan ilahi? Ekaristi sudah diperlambangkan dalam Perjanjian Lama, terutama dalam perjamuan Paskah yang dirayakan setiap tahun oleh orang Yahudi dengan roti tak beragi untuk mengenangkan kepergian mereka dari Mesir yang terburu-buru tapi membebaskan. Yesus mengisahkan hal ini dalam pengajarannya, dan dia menetapkannya ketika merayakan perjamuan malam terakhir dengan para rasul-Nya dalam perjamuan Paskah. Gereja yang setia kepada perintah Allah-Nya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, selalu merayakan Ekaristi khususnya pada hari Minggu, hari kebangkitan Yesus.